Semuanya, perkenalkan nama saya Benyamin Falinale, program studi Teknik Informatika Universitas Dianapura dengan NIM 23141110101. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pahami tentang pengantar basis data dan lingkungan basis data. Ya, yang pertama yaitu basis data. Basis data menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakaian untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis yaitu bank, pengelolaan data nasabah, akunting semua transaksi perbankan. Lalu yang kedua ada bandara, pengelola data reservasi atau penjadwalan. Yang ketiga yaitu universitas, pengelolaan pendaftaran atau alumni bisa jadi. Lalu ada penjualan, pengelolaan data customer, produk atau penjualan yang lainnya. Lalu ada pabrik, pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan agen. Lalu ada kepegawaian, pengelolaan data karyawan, gaji dan pajak, serta telekomunikasi, pengelolaan data tagihan atau jumlah pulsa. Lalu selanjutnya ada sistem pemrosesan file, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan record-record pada file-file yang terpisah, yang disebut juga sistem pemrosesan file, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Kelemahan dari sistem pemrosesan file ini antara lain yaitu yang pertama timbulnya data rangkap, dan timbulnya data rangkap karena file-file dan program aplikasi yang disusun oleh programmer yang berbeda. Yang kedua yaitu kesukaran dalam mengakses data. Yang ketiga ada data terisolir atau isolation data. Lalu yang keempat ada masalah pengamanan yaitu security problem. Lalu yang kelima ada data dependence. Lalu selanjutnya di sini ada sistem basis data. Seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun sistem pemrosesan file itu mulai ditinggalkan karena masih bersifat manual. Yang kemudian dikembangkanlah sistem pemrosesan dengan pendekatan basis data. Selanjutnya itu konsep dasar basis data, yaitu data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa konsep, lalu keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi lainnya. Lalu selanjutnya ada basis data, adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke basis data. Istilah-istilah dasar basis data itu ada enterprise, itu adalah data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasionalnya yaitu data keuangan, data mahasiswa, dan data pasien. Lalu yang kedua yaitu entitas, adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari larinya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, dan hipotek. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada atribut atau elemen data. Karakteristik dari suatu entitas itu adalah atribut. Contohnya seperti entitas mahasiswa, atribut terdiri dari NPM, ada nama, alamat, dan tanggal lahir. Yang selanjutnya yang keempat yaitu nilai data atau data value, adalah isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Lalu yang kelima ada kunci elemen data atau key data element, tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh entitas mahasiswa yang mempunyai atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen data NPM. Lalu yang terakhir ada record data, yaitu kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Lalu keuntungan sistem basis data yang pertama yaitu terkontrolnya kerangkapan data, yang kedua yaitu terpeliharanya keselarasan atau kekonsistenan data, yang ketiga yaitu data dapat dipakai secara bersamaan atau share berbagi, yang keempat itu ada dapat diterapkan standarisasi, lalu yang kelima itu adalah keamanan data itu terjamin ya. Lalu yang keenam itu yaitu terpeliharanya integritas data.
Yang ketujuh itu terpeliharanya keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Lalu yang kedelapan, data independence atau pengendalian data. Lalu untuk kelemahan sistem basis data itu ada yang pertama memerlukan tenaga spesialis, lalu yang kedua kompleks, yang ketiga memerlukan tempat besar, dan yang terakhir yang keempat yaitu mahal. Itu. Oke, untuk penggunaan basis data itu yang pertama sistem engineer, tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Yang kedua yaitu database administrator atau DBA, tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakan dan mengaturnya. Lalu yang ketiga yaitu end user atau pemakai akhir. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yang pertama yaitu program aplikasi, itu pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language. Lalu yang kedua itu adalah pemakai mahir atau casual user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Lalu yang ketiga yaitu pemakai umum atau end user atau native user. Itu pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program atau aplikasi permanen atau executable program yang telah ditulis bisa atau disediakan sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu pemakai khusus, specialized atau sophisticated user, pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain yang bisa mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Oke, untuk materi kedua yaitu lingkungan basis data, 3 level pada arsitektur ANSI Sparks. Yang pertama yaitu level eksternal atau external level, merupakan pandangan pengguna terhadap basis data. Lalu setiap pengguna memiliki pandangan yang berbeda tergantung kebutuhannya. Lalu digambarkan dengan skema eksternal atau external skema yang mendefinisikan yaitu yang pertama kumpulan data yang dilihat pengguna, lalu ada struktur dan hubungan antar data. Lalu level yang kedua yaitu level konseptual, yaitu merupakan pandangan keseluruhan basis data yang terintegrasi. Lalu ada menggambarkan seluruh data dan hubungan secara logis tanpa memperhatikan bagaimana data disimpan secara spesifik atau fisik. Lalu yang ketiga itu digambarkan dengan skema atau konseptual dengan mendefinisikan seluruh entitas data dan hubungannya. Lalu ada aturan dan batasan data. Lalu yang ketiga itu level 3 yaitu ada level internal, yaitu merupakan representasi fisik dari basis data. Lalu yang kedua menjelaskan bagaimana data disimpan secara fisik pada perangkat penyimpanan. Lalu yang ketiga itu digambarkan dengan skema internal yang mendefinisikan yaitu pertama struktur penyimpanan data dan kedua yaitu akses dan metode penyimpanan data. Lalu penjelasan singkat entitas yang pertama yaitu arsitektur ANSI Sparks juga memiliki level keempat yaitu level logikal yang berada di antara level konseptual dan internal. Level logikal mendefinisikan struktur data secara logis tanpa memperhatikan bagaimana data disimpan secara fisik. Lalu arsitektur ANSI Spark juga telah menjadi modal dasar untuk berbagai arsitektur database modern. Lalu sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle menggunakan arsitektur ANSI Sparks juga. Lalu yang terakhir yaitu arsitektur ini juga diterapkan pada aplikasi database terdistribusi. Lalu untuk database terdistribusi yaitu ada aplikasi database terdistribusi adalah aplikasi yang menggunakan database yang tersebar di beberapa komputer. Lalu database disimpan dan diproses di beberapa server yang terhubung dalam jaringan. Contohnya antara lain sistem reservasi penerbangan. Data penerbangan disimpan di beberapa server di seluruh dunia. Lalu yang kedua itu sistem perbankan.
Contohnya seperti data nasabah disimpan di beberapa server di berbagai cabang bank. Lalu yang ketiga yaitu sistem e-commerce, komersi, data produk dan pelanggan disimpan di beberapa server di pusat data. Lalu selanjutnya yaitu ada manfaat arsitektur ArchiSpark juga. Yang pertama yaitu independensi data, memudahkan perubahan dan pengembangan basis data tanpa mempengaruhi pengguna. Lalu yang kedua ada fleksibilitas, mendukung berbagai jenis penggunaan dan aplikasi. Lalu yang ketiga yaitu efisiensi, mengoptimalkan kinerja dan penggunaan sumber daya. Lalu selanjutnya ada tipe data pada basis data, yaitu yang pertama numerik atau numerik ya. Itu melingkupi integer, desimal, float, numerik, dan money. Lalu yang kedua yaitu karakter, melingkup string, char, dan varchar. Lalu yang ketiga yaitu tanggal dan waktu, melingkup date atau tanggal. Lalu time, waktu atau date time, timestamp, boolean, binary, text, block, and JSON. Lalu untuk bahasa dalam DBMS sendiri, Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Contoh dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage. Yang pertama yaitu data definition language atau DDL. Itu adalah bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Lalu yang kedua itu data manipulation language atau DML. Itu adalah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan proses dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Lalu untuk fungsinya sendiri, yang pertama itu fungsi di BMS, yaitu melayani recovery, lalu menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. Lalu ada mendukung komunikasi data, lalu sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi, lalu penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data, dan yang terakhir yaitu sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. Sekian, terima kasih.